Tepat 49 tahun lalu, yang bertepatan dengan 23 April tahun 1974, sejarah industri penerbangan global mencatatkan cerita kelam. Pan American Pan Am, maskapai legendaris asal Amerika Serikat ayah sebagai pelopor kelas ekonomi modern di penerbangan jarak jauh, mengalami kecelakaan naas pada Boeing 707 yang menewaskan 107 penumpang dan awaknya di Bali. William Pearce, yang kala itu menjabat sebagai General Service Officer JSOS dengan penempatan di Surabaya, ditugaskan untuk menyelidiki kasus tersebut. Maklum, dari 107 korban, diketahui 26 diantaranya adalah warga Amerika Serikat. Sisanya beragam, mulai dari Jepang, Australia, Perancis, Kanada, Jerman, Tiongkok, India, Filipina, Denmark, dan Swedia. William, seperti dikutip dari Axe.org, bercerita bagaimana peran masyarakat Bali dalam mengevakuasi korban kecelakaan Boeing 707 Pan Am dengan nomor penerbangan 812 tersebut. Menurut kesaksiannya, militer AS dan FBI sempat kesulitan untuk mencapai lokasi kejadian yang berada 7 jam perjalanan dari pusat kota di depan SAR. Alhasil, mereka militer AS dan FBI baru bisa mencapai TKP setelah 2-3 hari perjalanan. Anehnya, dalam kondisi masih berupa hutan lebat dan dengan peralatan seadanya, serta jalur yang sama, William menyaksikan sendiri masyarakat Bali berjibaku, menembus hutan hingga sampai lokasi kecelakaan Pan Am dalam tempo sekitar 12 jam. Ia, bersama militer AS dan FBI kemudian bergabung dengan relawan lokal untuk mencapai lokasi. Meskipun rekor waktu tempuh oleh masyarakat lokal menuju TKP kecelakaan tak mampu disamai, paling tidak tim berhasil sampai kurang dari 1 hari perjalanan. Disitulah, dengan mata kepalanya sendiri ia melihat nyaris tak ada korban kecelakaan Pan Am di Bali dalam keadaan utuh. Peristiwa kecelakaan Boeing 707, Pan Am 812 tentu saja menjadi catatan kelam AS. Mirisnya, catatan kelam itu hampir berjalan beriringan dengan sejarah manis maskapai. Menurut William Pearce, saat itu, Pan Am adalah satu-satunya maskapai non-Indonesia yang diizinkan mendarat di luar Jakarta dengan frekuensi 2 flight dalam seminggu. Tentu hal itu menjadi sebuah kebanggaan tersendiri sebelum kecelakaan naas merenggutnya. Misteri jatuhnya pesawat Pan Am dengan nomor penerbangan 812 bermula pada 22 April tahun 1974. Kala itu, pesawat trijet Boeing 707 hendak mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Sekitar 22.05 menit WITA, petugas ATC on duty, Wayan Dwasta menerima kontak pertama dari Kapten Zinke, pilot pesawat Boeing 707-321-BN446PA berjuluk Clipper Climax. Tak lama berselang, petugas meminta Clipper menghubungi pusat pengawas wilayah yang berfrekuensi 128,3, sebab tanggung jawab ATC hanya terbatas pada ketinggian 1000 kaki. Sinte pun menyetujuinya dan berhasil melakukan kontak dengan Mulyadi, petugas yang berdinas. Saat Kapten Donald Zinke sudah diizinkan mendarat pada pukul 22.27 menit WITA, pesawat Clipper Climax yang sudah menempuh 4 jam 20 menit perjalanan dari Hong Kong menuju sini itu diturunkan pada level 10.000 kaki sambil meminta clearance di bandara. Percakapan itu tetap didengar Nuastai yang menyiapkan landasan dengan menyalakan semua lampu di sekitarnya. Namun lampu isyarat rotating beacon tidak menyala karena rusak. Pesawat kemudian terus dipandu oleh petugas ATC hingga di ketinggian 2.500 kaki. Anehnya, dari hasil investigasi, pilot mengaku belum melihat bandara. Padahal, dengan teknologi radar tercanggih di zamannya, seharusnya pilot sudah melihat berikut runway. Tak lama berselang ATC dan pilot putus kontak. Pagi hari 23 April tahun 1974 sebuah Cessna Angkatan Udara Republik Indonesia melaporkan melihat puing pesawat naas itu masih berasap di Gunung Tinga-Tinga di Desa Patas, Grogat, Buleleng, Bali.
Dari hasil investigasi terhadap letak bangkai pesawat dan pemeriksaan tempat kejadian menunjukkan bahwa pesawat tidak mengalami kegagalan struktur sebelum jatuh. Ditetapkan bahwa keputusan belok kanan ke 263 derajat lebih cepat yang didasarkan pada sinyal yang diberikan oleh salah satu radio direction finder adalah penyebab pesawat meledak dan terbakar akibat menabrak gunung. Hal ini tentu aneh dan masih terus menjadi misteri mengingat Boeing 707 Pan Am saat itu adalah pesawat dengan radar tercanggih. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya.